Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat-sahabat Kristus yang kekasih, kita jumpa lagi dalam renungan harian di hari Selasa tanggal 9 Maret tahun 2021 dan kita akan membaca merenungkan firman-Nya. Marilah kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari berdoa. Pada kesempatan yang indah ini Tuhan, dengan segala cinta kasih-Mu, kami menaikkan syukur, kami memuliakan Engkau, dan juga kami rindu untuk membaca firman-Mu. Siapakah kami? Kami penuh dengan dosa dan kesalahan. Ampuni setiap perbuatan yang kami lakukan yang tidak berkenan bagi-Mu. Biarlah Engkau melayakkan kami untuk membaca firman-Mu, sehingga kami semua boleh memahaminya, dan firman-Mu ini akan menjadi pedoman di dalam perjalanan hidup kami di tengah-tengah dunia ini. Ini kami yang berseru, hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami datang berdoa kepadamu. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, kita akan membaca kitab 2 Tawarik pasal 29 ayat 3 sampai ayat yang ke-17. Hizkia menguduskan kembali rumah Tuhan. Pada tahun pertama pemerintahannya, dalam bulan yang pertama, ia membuka pintu-pintu rumah Tuhan dan memperbaikinya. Ia mendatangkan para imam dan orang-orang Lewi dan mengumpulkan mereka di halaman sebelah timur. Katanya kepada mereka, "Dengarlah, hai orang-orang Lewi, sekarang kuduskanlah dirimu dan kuduskanlah rumah Tuhan, Allah nenek moyangmu. Keluarkanlah kecemaran dari tempat kudus, karena nenek moyang kita telah berubah setia. Mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allah kita. Telah meninggalkannya, mereka telah memalingkan muka dari kediaman Tuhan dan membelakanginya. Bahkan mereka menutup pintu-pintu balai rumah Tuhan dan memandangkan segala pelita mereka. Mereka tidak membakar korban ukupan dan tidak mempersembahkan korban bakaran bagi Allah orang Israel di tempat kudus. Sehingga murka Tuhan menimpa Yehuda dan Yerusalem. Ia membuat mereka menjadi kengerian, kedahsyatan, dan sasaran suitan seperti yang kamu lihat dengan matamu sendiri. Karena hal itulah nenek moyang kita tewas oleh pedang, dan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan kita beserta istri-istri kita menjadi tawanan. Sekarang aku bermaksud mengikat perjanjian dengan Tuhan Allah Israel, supaya murkanya yang menyala-nyala itu undur daripada kita. Anak-anakku, sekarang janganlah kamu lengah, karena kamu telah dipilih Tuhan untuk berdiri di hadapannya, untuk melayani Dia, untuk menyelenggarakan kebaktian dan membakar korban baginya. Lalu bangunlah orang-orang Lewi itu, yakni dari Bani Kehat, Mahat bin Amasai, dan Yoel bin Asaria, dari Bani Merari, Kis bin Abdi, dan Asaria bin Yehalele, dari orang Gerson, Yoa bin Sima, dan Eden bin Yoa, dan Bani Elisafat, Simri, dan Yeel, dari Bani Asaf, Sakaria dan Matanya, dari Bani Heman, Yehiel, dan Simei, dan dari Bani Yedutun, Semaya, dan Usiel. Mereka mengumpulkan saudara-saudaranya dan menguduskan dirinya. Kemudian mereka datang menurut perintah raja sesuai dengan firman Tuhan, lalu mentahirkan rumah Tuhan. Sesudah itu masuklah para imam ke bagian dalam rumah Tuhan untuk mentahirkannya. Semua yang najis yang didapati mereka di dalam bait Tuhan dibawa ke pelataran rumah Tuhan. Orang-orang Lewi menerimanya untuk diangkut keluar ke lembah Kidron. Pekerjaan menguduskan itu dimulai pada tanggal 1 bulan yang pertama. Pada hari ke-8 bulan itu, mereka sampai ke balai rumah Tuhan dan menguduskan seluruh rumah Tuhan dalam 8 hari. Mereka selesai pada hari ke-16 bulan pertama. Demikian saudara-saudara firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada kesempatan ini. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, tema kita rumah Tuhan. Saudara-saudara kekasih-kekasih Kristus, ketika mendengar rumah Tuhan,
maka kita akan langsung membayangkan sebuah tempat di mana umat beribadah. Rumah Tuhan pun akan kita bayangkan sebagai tempat yang kudus untuk berjumpa dengannya melalui kebaktian bersama dengan sesama kita. Dalam Perjanjian Lama, rumah Tuhan adalah tempat yang kudus bagi umat untuk mempersembahkan korban. Lalu, mengapa Hizkia kembali menguduskan rumah Tuhan? Saudara kekasih-kekasih Kristus, umat manusia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Rumah Tuhan yang sedianya menjadi tempat untuk beribadah malah dibiarkannya. Mereka menutup pintu-pintu balai rumah Tuhan dan memadamkan segala pelita yang ada di dalamnya. Perintah Tuhan untuk mempersembahkan korban kepadanya, mereka hiraukan dan mereka tidak lakukan. Hal ini, saudara-saudara, membuat Tuhan murka kepada Yehuda dan Yerusalem. Apa yang mereka lakukan sudah bertentangan dengan perintah Tuhan. Dan karena itulah Tuhan membuat mereka menjadi kengerian. Dan mereka yang melakukan tindakan itu, yakni nenek moyang mereka, tewas oleh pedang. Dan anak-anak laki-laki dan perempuan serta istri-istri mereka menjadi tawanan. Saudara, semua itu hendak memperingatkan mereka tentang kekudusan rumah Tuhan. Dengan peristiwa itu, Hizkia membuka kembali rumah Tuhan dan memperbaikinya, serta Hizkia kemudian memerintahkan orang-orang Lewi sebagai suku yang ditetapkan untuk mengatur peribadatan dan menyelenggarakan kebaktian serta membakar korban baginya. Kekasih-kekasih Kristus, rumah Tuhan haruslah menjadi tempat untuk bersekutu serta tempat memuji dan memuliakan Tuhan. Karena itu kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjaga keberadaan rumah Tuhan serta mengusahakannya sehingga akan menjadi tempat yang nyaman dan aman untuk beribadah. Biarlah kita semua dalam tuntunan Roh Kudus, kita jadikan rumah Tuhan tempat untuk memuliakan Dia, sehingga kita pun boleh merasakan kehadiran Allah dan akan terus menikmati sukacita di dalam bait-Nya yang kudus. Amin. Terima kasih Tuhan, kami belajar memahami bahwa ada tempat untuk beribadah. Ada rumah Tuhan di mana kami bersekutu memuliakan Engkau. Karena itu kami pun juga memiliki sebuah tanggung jawab untuk menjaganya agar terus menjadi tempat yang nyaman untuk memuliakan Engkau. Kiranya firman ini akan menjadi suluh dalam hidup kami. Kami menyerahkan segenap hidup kami dalam tangan kuasa-Mu, agar kami boleh tenang dan damai. Kami percaya bahwa Tuhan memberkati hidup kami, anak-anak-Mu dalam pendidikan, dalam pertumbuhan, dalam mencari pekerjaan. Biarlah Tuhan mengasihi mereka semua. Juga dalam setiap keluarga, Tuhan berkati untuk pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan. Dan bahkan rencana-rencana jemaat-Mu juga untuk semua yang kami rasakan dalam hidup ini. Biarlah dalam bimbingan Tuhan kami boleh melewati sukacita dan duka dengan baik. Saudara-saudara kami yang bergumul dengan sakit, hadirlah untuk sembuhkan, atau juga yang merasakan imbas dari masa pandemi ini juga Tuhan kuatkan. Bahkan banyak persoalan-persoalan lain yang dirasakan, kami percaya Tuhan hadir untuk memberi kekuatan, karena firman-Mu mengatakan, marilah semua yang letih lesu, Engkau yang akan memberi kelegaan bagi kami. Kalau sukacita kami rasakan, Tuhan sempurnakan. Dan Tuhan memberkati para pelayan-Mu untuk setia melayani, memberkati bangsa dan negara kami untuk memerintah dengan adil dan bijaksana. Bahkan juga kami semua Tuhan kuatkan untuk melewati masa pandemi ini dan memutuskan mata rantai dari penyebaran virus COVID-19. Lindungi, jaga, dan kuatkan kami. Dengarkan doa kami, semua kami bawa hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.
Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudara boleh mendengarkan renungan harian pada saat ini. Semoga firman Tuhan menjadi berkat bagi saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada. Salam sehat, Tuhan memberkati.